Halo, halo, halo. Balik lagi sama saya Ilham dari tim Saya Kaya. Kita kembali lagi nih teman-teman di hari Jumat ya menuju akhir pekan. Ada yang bahagia, ada yang juga masih kerja. Ya kurang lebih 1 jam lagi lah. 1 jam lagi kita harus bekerja seoptimal mungkin sebelum pulang kantor. Nah sekarang nih sudah masuk 1 Maret yang mana dikit lagi kita bakal masuk ke bulan Ramadan. Hari ini kita bakal berkolaborasi dengan salah satu manajer investasi. Ngomongin apa sih? Nah, kita bakal ngomongin tips atur keuangan menjelang Ramadan. Nah, narasumbernya itu dengan Mbak Fardila Metavia. Beliau merupakan investment dan partnership spesialis Trimegah Asset Management. Langsung kita undang aja ya. Kita bakalan banyak belajar dari narasumber yang satu ini dan bakalan ada apa aja di dalamnya. Langsung perhatikan dan catat apa yang dibicarakan. Sebentar ya teman-teman. Hari ini, gimana portonya hari ini? Semoga baik-baik aja dan tetap profit. Halo, selamat sore Mas Ilham. Halo, selamat sore Mbak Fardila. Gimana Mbak? Sehat Mbak? Sehat? Alhamdulillah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah hari ini sangat cerah sekali sore ini karena kayak kemarin-kemarin kan sempat hujan ya Mbak ya. Iya, sempat Terus, gloomy ya cuaca. mm-mm, makanya semoga portonya nggak gloomy ya, tetap cerah ya porto kita semua ya, porto Terus kalau reksadananya teman-teman. hari ini positif apa negatif? Oh, Harusnya positif sih. iya flat sih Mas Ilham, minus 0,06 ya Iya depan. tipis sih. Tapi ya semoga terkadang ini Mbak, uniknya market adalah kita memang berekspektasi selalu bertumbuh. Terkadang ketika Ya, analoginya seperti lari terus kadang butuh istirahat. Nah, pada saat istirahat itu waktunya kita berinvestasi lagi dan berinvestasi lagi. Dan setuju. teman-teman, hari ini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, kita bakalan berkolaborasi dengan Mbak Fadila. Kita bakalan ngomongin apa sih? Kita bakalan ngomongin salah satu topik yang menarik, kenapa yang berhubungan juga dikit lagi mau masuk bulan Ramadan. Jadi tema kita hari ini, tips atur keuangan menjelang Ramadan bersama Trimegah Syariah Berimbang. Nah, itu nama apa ya Trimegah Syariah Berimbang? Nah, sebelum itu mungkin kita ada teman-teman di sini yang menonton IG Live sudah tahu kita berkolaborasi dengan emiten mana atau perusahaan mana, tapi ada juga yang belum tahu gitu. Mbak, kalau misalnya nih boleh memperkenalkan diri, Trimegah AM atau Asset Management itu perusahaan apa sih? Oke. Thank you Ilham. Mungkin selamat sore kembali teman-teman saya kaya semua. Perkenalkan saya dengan Dila. Di sini saya mewakili Trimegah Asset Management ya untuk berdiskusi mungkin kurang lebih 30 sampai 40 menit ke depan bareng dengan teman-teman. Jadi saya kaya kan memang sebagai salah satu agen penjual reksadana ya, Mas Ilham. Nah, Iya. biasanya agen penjual reksadana itu pasti bekerja sama dengan manajer investasi sebagai pabriknya atau pihak yang mengelola reksadana. Nah, bisnis utamanya Trimegah Asset Management ini, kami adalah perusahaan manajer investasi yang mengelola reksadana, di mana kami ini juga adalah anak perusahaan dari Trimegah Sekuritas. Jadi sebetulnya Trimegah Group ini mungkin bisa dibilang sudah punya pengalaman kurang lebih sekitar 30 tahun di capital market, Mas Ilham. Jadi as a company, I think we are quite established ya, karena sudah cukup lama ada di market. Nah, sebagai manajer investasi tentunya faktor paling utama yang diperhatikan oleh nasabah itu biasanya AUM, Mas Ilham, atau total dana kelola gitu ya. Berapa sih total dana kelolanya Trimegah Asset? Saat ini kita alhamdulillah mengelola total dana itu sekitar 32 triliun. Jadi angka ini cukup stabil kita pertahankan sudah selama 6 bulan terakhir gitu ya. Dan dari sisi ranking kita di industri, saat ini kita di ranking ketiga dari top 10 MI di Indonesia gitu. Jadi mungkin bisa jadi consideration juga ya buat teman-teman, bisa jadi pertimbangan buat teman-teman jika ingin memilih Trimegah Asset sebagai partner investasi karena total dana kelola kita sudah cukup banyak gitu ya yang tersebar di seluruh reksadana baik yang open end, terproteksi maupun KPD. Itu mungkin perkenalan dari Trimegah Asset
Mas Ilham. Wow, terima kasih Mbak Dila untuk perkenalannya. Jadi teman-teman mungkin secara simpelnya aku coba ingatkan kembali manajer investasi itu apa. Anggaplah analoginya reksadana itu adalah sebuah wadah investasi. Jadi dana-dana investor nih pada masuk nih ke sini. Nah, nggak mungkin dong didiemin aja gitu kan, kayak ngapain banget gitu didiemin. Nah, si manajer investasi ini ada pihak yang bernama manajer investasi itu mengelola dana investasinya. Kemudian dikelolanya bagaimana? Dikelolanya yaitu menginvestasikan kembali dana tersebut ke berbagai macam instrumen keuangan. Ada pasar uang, terus obligasi, dan juga saham. Makanya mungkin teman-teman nih yang sudah mendownload Saya Kaya juga ngelihat, oh ini ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, campuran, saham, dan juga indeks. Nah, itu adalah pembagian-pembagian kategori yang dikelola, maksudnya manajer investasi mengelola dan menginvestasikan ke berbagai instrumen keuangan. Tadi juga sempat Mbak Dila sempat mention kayak dana kelolaan AUM sekian. Nah, terus kenapa gitu? Jadi kurang lebih semakin banyak dana kelolaannya, otomatis kan investor believe nih oleh manajer investasi tersebut gitu. Once investor itu believe, berarti memang bisa dinilai atau dicerminkan bahwa manajer investasi itu memiliki performa yang baik gitu teman-teman. Nah, hari ini kita bakalan ngomongin soal salah satu produk dari Trimega, yaitu Trimega Syariah Berimbang. Tapi sebelum itu mungkin Ya, hawa-hawanya sudah mulai mereda masalah pemilu dan lain-lain. Cuman boleh dong Mbak Dila membahas sedikit market outlook setelah pemilu dan potensinya ketika kita masuk ke bulan Ramadan. oke. Menarik banget nih Mas Ilham, karena kita pas banget ya live-nya tanggal 1 Maret gitu. Jadi mungkin kita bisa recap nih, di bulan Februari itu apa sih yang terjadi di market, baik global maupun domestik. Kalau domestik kan mungkin betul, saya kira euforia pasca pemilu itu akhir-akhir ini mungkin udah mulai tone down ya. Landai. Dan memang bisa terlihat juga dari konsolidasi yang sudah mulai fase market yang sudah mulai masuk ke fase konsolidasi, karena sebagian besar investor baik yang retail maupun yang foreign ya, investor asing banyak yang membukukan aksi profit taking ya, kalau teman-teman perhatiin. Jadi mungkin itu juga yang menyebabkan mulai terjadinya koreksi di pasar saham atau pasar keuangan kita. Nah, tapi sebetulnya di bulan Februari itu, kalau teman-teman lihat dari sisi global, itu sebetulnya ada satu event yang mungkin cukup merubah narasi di market ya. Saya kira seperti itu, karena memang terjadi shifting atau pergeseran narasi nih, Mas Ilham, di market global bulan Februari kemarin. Dari yang sebelumnya investor atau market participant itu berekspektasi di tahun 2024 ini The Fed atau Bank Sentral Amerika Serikat itu akan agresif dalam melakukan pemangkasan bunga, ternyata saat ini mulai tone down juga gitu ya. Mereka mulai pricing in lagi. Ternyata data-data seputar ekonomi maupun job market di US itu masih sangat bagus ya. Jadi akhirnya sekarang ekspektasinya ini sudah mulai mungkin saya bisa bilang sudah mulai inline atau sudah mulai setara dengan ekspektasi dari The Fed. Gitu. Jadi mungkin kita sempat ngobrol juga ya Mas Ilham di IG Live tahun 2023 kemarin gitu ya. Market itu ekspektasi bulan Maret itu sudah ada potensi pemangkasan suku bunga oleh The Fed. Sekarang probability-nya bulan Maret itu bahkan mungkin kurang dari 5% ya. Jadi sekarang tuh geser teman-teman, ekspektasi pemangkasan suku bunga dari Bank Sentral Amerika Serikat itu bergeser ke bulan Juni. Gitu. Jadi ini satu hal yang saya rasa sebetulnya cukup baik ya, karena langkah dari The Fed atau upaya dari The Fed itu sebetulnya sudah cukup sering dilakukan dalam 1-2 bulan terakhir supaya bisa menjaga ekspektasi dari market itu tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Nah, dan kalau dilihat dari US market juga luar biasa ya performance-nya. Mungkin teman-teman kalau ada yang invest langsung di US market itu udah berkali-kali ya indeks mereka S&P 500 itu all time Sorry high. Mbak kameranya keputus-putus. Oh, sorry. Sekarang sudah clear belum? Tadi sepertinya sinyalnya agak jelek. Udah clear belum suaraku, Mas Ilham? Masih agak patah-patah sih gambarnya. Di teman-teman semua yang menonton, apakah sudah clear? Nah, ini udah agak lancar sih. Oke. Boleh. Oke, Aman. aman ya. Aku coba ulang ya. Kalau teman-teman ada yang invest di US market ya, pasar saham US, itu mungkin sekarang lagi
tersenyum lebar gitu karena beberapa saham, nggak cuma beberapa saham ya, tapi kalau kita lihat indeks saham US terutama yang S&P 500 itu mungkin di bulan Februari itu berkali-kali dia mencetak rekor all time high. Wow. Gitu. Jadi pada smiling semua nih kayaknya para traders saham di US gitu ya. Karena ternyata US itu nggak cuma ekonominya yang ternyata cukup resilient, tapi marketnya itu juga rally-nya cukup kencang. Ini juga jadi salah satu yang mungkin perlu teman-teman pertimbangkan juga untuk melihat kondisi market kita di sepanjang tahun 2024 ini. Gitu ya. Nah, kalau domestik memang market kita setelah 14 Februari ya, Valentine's Day, hari pemilu, itu memang satu minggu setelah kita election, karena sepertinya resultnya itu lebih ke arah ekspektasi bahwa pemilunya akan satu putaran. Itu foreign investor atau investor asing itu langsung membukukan dana yang luar biasa gitu ya, langsung masuk, aliran dana asing tuh masuk luar biasa ke pasar saham Indonesia. Dan saham-saham banking, saham-saham perbankan itu rally-nya luar biasa, teman-teman. Iya. Karena kan mungkin Mas Ilham juga pasti udah notice sih kalau foreign investor itu masuk ke pasar saham kita, yang pertama kali dibeli itu udah pasti saham banking. Karena mereka itu ada concern terhadap likuiditas. Sementara saham-saham banking kita itulah saham-saham di IHSG yang memang secara likuiditas itu paling tinggi. Jadi mereka ada restriction di situ. Mau nggak mau masuk ke banking, bankingnya rally cukup kencang. Nah, masuk minggu ketiga bulan Februari itu kita ngelihatnya retailnya mulai profit taking tuh ya. Yeah. Cuman masih gitu, retailnya mulai profit taking, tapi saham-saham banks masih terbang karena foreignnya masih masuk. Mungkin saham-saham di sektor lain tuh yang kena tuh di minggu ketiga. Minggu keempat gitu ya, dan juga termasuk minggu ini asingnya sudah mulai membukukan outflow, sudah mulai profit taking sebagian. Jadi makanya market kita mungkin saat ini sedang fase konsolidasi. Tapi seharusnya kalau teman-teman melihat bahwa potensi dari pemilu yang sebetulnya memberikan sentimen positif ya pasar keuangan kita, koreksi ini tuh bisa dijadiin momentum juga gitu ya buat kita untuk ke investasi ke saham atau investasi ke reksadana saham gitu. Jadi sebetulnya sih harusnya ini short term sentiment aja ya Mas Ilham. Apalagi kalau nanti masuk bulan Ramadan, masuk bulan puasa, itu biasanya sih market tuh cenderung sepi gitu. Volume transaksi market itu biasanya cenderung turun tuh di bulan puasa, masuk ke bulan puasa menjelang bulan Lebaran gitu ya. Bulan Idul Fitri biasanya volume transaksi itu turun. Tapi kan bukan berarti itu membatasi teman-teman dalam berinvestasi. Karena bulan Ramadan gitu ya, itu pasti teman-teman akan dapat satu, terutama yang pekerja ya, karyawan gitu ya, pasti akan dapat yang namanya tuh TAT gitu atau THR gitu. Itu mungkin sebetulnya kan ada tambahan income, tambahan pendapatan, kita bisa alokasikan sebetulnya buat investasi. Mumpung marketnya lagi sepi, mungkin bisa dibilang akan pergerakan market akan sideways, cenderung terkoreksi, teman-teman malah bisa ambil di level yang murah gitu ya, untuk bisa masuk instrumen yang mungkin lebih agresif. Tapi balik lagi Mas Ilham, tergantung risk profile ya. Kalau memang suka yang cenderung lebih stabil gitu ya, yang nggak bikin jantungan, nggak terlalu fluktuatif ya, bisa masuk investasi ke pasar uang atau pendapatan tetap. Seperti itu mungkin recap dari aku Mas Ilham. Wah, terima kasih Mbak Dila untuk market outlook-nya. Gimana nih teman-teman? Apakah paham tadi yang di-share dengan Mbak Dila? Dan mungkin sedikit sih Mbak penjelasan. Ya. Tadi kan ngomongin soal suku bunga dipangkas. Emang kalau suku bunga dipangkas itu akan berefek kemana nih Mbak? Gitu. Mungkin ada yang penasaran. Emang apa sih hubungannya suku bunga? Ngapain ngomongin suku bunga gitu kan? Tadi mungkin saya langsung karena recap gitu ya. Tapi kalau mau kita lihat korelasinya, setiap kali satu negara kan di suatu negara itu yang memberikan komando suku bunga naik dan suku bunga turun itu adalah bank sentral. Makanya tadi kita ngomonginnya Bank Sentral Amerika Serikat, the Fed, Bank Sentral Indonesia, Bank Indonesia gitu ya. Nah, ketika bank sentral ini sudah memberikan sinyal bahwa mereka akan melakukan pemangkasan suku bunga, artinya adalah likuiditas itu akan banjir di pasar keuangan gitu ya, likuiditas akan bertambah. Kalau likuiditas akan bertambah, biasanya ini akan berpotensi untuk membuat dana itu masuk ke pasar keuangan, termasuk pasar saham
obligasi. Mungkin itu kalau dari perspektif market. Tapi kalau dari perspektif real ekonomi, gampang aja kalau suku bunganya turun gitu ya, otomatis kan orang-orang akan lebih mudah untuk ngambil kredit. Iya. Kalau suku bunga tinggi kan orang-orang pasti akan lebih milih-milih ya, mikir-mikir dulu gitu ya, kita mau bisnis gitu ya, aduh ntar dulu deh mau pinjem di bank, bunganya tinggi gitu ya. Kalau misalnya nanti suku bunga turun, orang-orang bisa lebih bisnis bisa lebih banyak ekspansi karena mereka minjem dengan cost yang lebih murah gitu ya, otomatis kan itu bisa menjadi multiplier effect buat perekonomian Iya. kita gitu. Jadi sebetulnya itu market maupun real ekonomi itu dua-duanya akan lebih diuntungkan pada saat fase suku bunga itu turun. Ketika perusahaan-perusahaan nih Mas Ilham, emiten-emiten gitu ya, mereka bisa ekspansi besar-besaran gitu ya, artinya kan profit mereka, ekspektasi profit mereka atau earnings mereka itu akan rally gitu ya, akan sangat Iya. baik. Dan kalau earnings mereka baik, earnings mereka tumbuh, ya harga saham mereka di pasar keuangan juga akan tumbuh gitu. Jadi itu juga pasti akan bagus buat market gitu teman-teman. Setuju. Ketika harga saham tumbuh, maka reksadana saham nih portofolio teman-teman yang punya juga akan Tuh. berdampak positif gitu. Jangan lupa teman-teman investasi di Saya Kaya. Jadi teman-teman bisa berinvestasi reksadana. Ada apa aja sih reksadananya? Ada reksadana pasar uang, reksadana pendapatan tetap, reksadana campuran, reksadana saham, dan juga reksadana indeks. Tapi jangan lupa sebelum berinvestasi, kami juga ingin mengingatkan investasi memiliki risiko. Hal yang paling penting yaitu tujuan investasinya apa dulu nih, jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Setelah itu apakah langsung investasi? Sebentar. Pahami dulu nih profil risiko kita itu apa, konservatif, moderate, atau agresif. Nah, tadi Mbak Dila sempat mention nih Mbak soal THR deh. Waduh, udah menjelang masuk Ramadan, kita kayaknya hawanya kayak kapan THR nih, kapan THR gitu. Nah, cuman ada hal-hal yang kadang kita out of control ya soal THR, entah konsumtif segala macam. Ngomongin soal biar nggak di luar kontrol untuk mengelola si THR ini, Mbak Dila ada tips nggak? Gimana sih cara mengelola THR pada saat masuk bulan Ramadan nanti gitu? Oke, mungkin buat aku sendiri tuh ini juga PR ya Mas Ilham. Karena walaupun kita bekerja di industri keuangan, industri investasi, tapi mungkin buat diri sendiri tuh juga satu PR yang harus kita benahi juga nih, masalah masalah keuangan, masalah mengatur keuangan gitu, money management. Dari mungkin aku udah berkarir di industri ini tuh kurang lebih sekitar 8 tahun ya, 8 tahun di industri ini, perbankan maupun di pasar modal. Dua hal yang menurutku bisa jadi kunci nih Mas Ilham buat money management. Karena sebetulnya kan ini THR itu nanti juga kita akan menghadapi isu yang sama lagi pada saat akhir tahun, ada TAT. Satu ilmu, satu contoh yang aku rasa applicable buat teman-teman yang mungkin nggak lebaran gitu ya. Tapi nanti TAT, Natal gitu kan juga sama tuh, festive season, harus pintar-pintar mengelola keuangan gitu. Supaya kita betul, kata Mas Ilham, supaya nggak overspend. Nggak lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Yang aku lakukan sebetulnya simple, yaitu ya budgeting. Itu hanya satu dari sekian jawaban sebetulnya. Simple untuk kita ucapkan ya Mas Ilham, tapi ini tuh sangat sulit. Cuman dari yang aku pelajari beberapa tahun terakhir ya, apalagi semenjak sudah berkeluarga, itu adalah kalau sudah mau menjelang lebaran gitu ya, atau menjelang akhir tahun, harus bikin alokasi khusus buat pengeluaran kita. Di misalnya nanti nih menjelang Ramadan, menjelang lebaran, ya udah bikin tuh pos alokasinya. Prioritasin. Misalnya yang paling pertama kan pastinya kalau sebagai muslim itu kita harus menunaikan zakat fitrah dan zakat mal. Itu yang prioritas utama karena kan itu kunci kita ya sepanjang bulan Ramadan menjelang Idul Fitri kan harus beribadah gitu. Salah satu ibadahnya kan zakat. Jadi saya rasa itu prioritas paling utama. Yang kedua juga harus menyiapkan untuk dana-dana misalnya buat yang mau mudik tuh kalau udah tahu perkiraan dananya berapa langsung tuh dialokasiin gitu ya. Jangan nanti-nanti takutnya ntar THR-nya malah kepake buat kebutuhan yang lebih konsumtif. Jadi aku rasa dengan kita bikin anggaran khusus ya, kita tuh udah tahu pos-posnya apa. Langsung kita budgetin masing-masing gitu. Jadi akan lebih mudah untuk kita dan
cenderung itu bisa membuat kita tuh tidak terlalu konsumtif, tidak terlalu overspend. Dan juga misalnya kita kan punya ibaratnya kalau buat karyawan itu kan dapat 1 kali gaji gitu ya. 1 kali gaji itu cukup besar loh. Kalau dari alokasi tadi masih ada sisanya, ya better invest gitu ya. Better kita simpan, better kita tabung supaya teman-teman tuh juga terhindar dari yang tadi pengen lihat duit besar masuk ke rekening gitu kan. Apalagi ibu-ibu nih, hasrat pengen belanjanya tuh tinggi sekali gitu. Jadi dengan kita coba bikin budgeting, dengan kita tahu sebetulnya apa aja sih yang akan kita keluarkan pada saat Lebaran atau pada saat Ramadan, bahkan kue-kue kering itu tuh udah aku masukin loh Mas. Biasanya kan kita harus ada alokasi buat kasih apa, buat beli kue-kue nastar gitu kan, itu udah aku masukin. Dan kasih hampers, itu kan satu tren ya, satu tren di menjelang COVID itu kita ada satu tren di mana pada saat Lebaran kita tukeran kirim hampers. Itu juga aku masukin ke anggaran pengeluaran khusus gitu. Wow. Jadi itu hal-hal simple gitu ya, tapi ternyata juga terbukti bisa menjaga supaya aku tuh nggak overspend. Dan aku jadi punya alokasi buat bisa ditabung atau bisa diinvest. Gitu sih Mas Ilham, sebetulnya simple, cuman memang harus pengaplikasiannya tuh harus kita buat dari hal-hal yang sebetulnya mungkin kalau nggak ditulis atau dicatat satu-satu tuh kita kelewat gitu ya, ujung-ujungnya ya habis aja tuh THR gitu. Mungkin ini bisa jadi satu solusi juga sih dari pengalaman pribadi ya Mas Ilham. Setuju. Jadi emang harus budgeting dan jangan lupa kadang di Indonesia sendiri ya ada budaya kayak bagi-bagi THR gitu. Kita juga harus budgeting dari awal. Seperti itu Betul. sih. Nah, tadi ada yang tanya dari Kak iya, dari Kak Iki, apakah ketika kita berinvestasi di pasar uang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan di pasar modal? Oke, sebetulnya aku langsung coba jawab ya Boleh, Mas boleh, Ilham. boleh. Menarik nih pertanyaannya. Jadi memang pasar uang itu sebetulnya bagian dari pasar modal, Mbak Iki. Jadi pasar modal atau pasar keuangan itu kita ada terbagi menjadi apa namanya pasar uang, pasar obligasi dan juga pasar saham. Kalau pasar uang itu biasanya untuk instrumen seperti deposito atau obligasi yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 1 tahun. Kalau pasar obligasi itu isinya adalah surat hutang atau obligasi, bisa yang diterbitkan oleh negara, bisa yang diterbitkan oleh korporasi atau perusahaan. Pasar saham ya isinya saham-saham yang ada di IHSG ya, Indeks Saham Harga Gabungan di Indonesia. Nah, dari ketiga instrumen keuangan ini, yang paling konservatif gitu ya, yang resikonya itu paling rendah, justru malah yang pasar uang. Ketika Mbak Iki berinvestasi di instrumen pasar uang, seperti misalnya ketika Mbak Iki melakukan penempatan di deposito, ataupun berinvestasi di reksadana pasar uang. Karena reksadana pasar uang pun isinya tuh juga deposito gitu ya, kumpulan dari deposito-deposito perbankan yang bisa kasih potensi rate yang lebih menarik, dikombinasikan dengan obligasi negara ataupun korporasi yang jangka pendek. Jadi sebetulnya secara potensi return ya, secara potensi pertumbuhan nilai investasi justru mungkin lebih menarik kalau Mbak Iki masuk ke apa namanya instrumen pasar uang gitu ya, atau beli invest reksadana pasar uang. Mungkin itu bisa jauh lebih menarik daripada Mbak Iki invest langsung di deposito gitu, karena reksadana itu instrumen yang tidak dikenakan pajak gitu ya. Kalau misalnya kita invest di deposito gitu ya, kan kita kena tax tuh ya Mas Ilham, kita kena pajak sekitar 10%. Kalau reksadana itu potensi return atau potensi kenaikan nilai investasinya sudah net gitu, jadi sudah diterima bersih gitu. Dan biasanya sih lebih menarik ya potensi dari reksadana pasar uang, imbal hasil dari reksadana pasar uang dibandingkan dengan deposito gitu. Dan dana investasinya juga terjangkau ya Mbak Dila ya? Iya, bisa dari 10.000 ya Mas Ilham. Saya kaya bisa ya dari Bisa, 10.000 bisa. juga. Ya, dari 10. Oke, Mbak Dila, agak putus-putus dikit. Ya, sorry. Ya, apa-apa. Sorry ya, Udah. Agak ini. Nah, Oke. nih kita sekarang ngebahas nih Mbak soal tadi salah satu produk dari Trimegah, yaitu Trimegah Syariah Berimbang. Kalau boleh tahu nih Mbak, Trimegah Syariah Berimbang itu jenis reksadana apa dan strateginya seperti apa? Oke. Trim Syariah Berimbang ini salah satu produk reksadana syariah yang dikelola oleh Trimegah Aset,
jenisnya itu adalah reksadana campuran. Reksadana campuran kan tadi saya udah sempat jelasin pasar uang, obligasi, sama saham. Nah, khusus untuk reksadana campuran itu bisa berinvestasi langsung di ketiga instrumen ini dengan kebijakan investasi yang cukup fleksibel. Jadi kalau misalnya nih teman-teman invest di reksadana saham, itu mereka punya ketentuan, satu reksadana saham itu punya ketentuan untuk berinvestasi di aset saham itu minimum 80%. Gitu. Jadi otomatis nih kalau pasar sahamnya kita lihat mungkin akan ada sentimen negatif kayak pada saat Covid gitu ya. Pasar turun, kalau teman-teman invest di reksadana saham biasanya juga pasti akan ikut terkoreksi sejalan dengan pergerakan dari pasar saham atau IHSG. Nah, kalau reksadana campuran tuh unik. Aku pribadi tuh suka sih sama konsep reksadana campuran. Jadi dia bisa invest minimum 1% sampai dengan maksimum 79% di 3 kelas aset tersebut. Gitu ya. Khusus untuk deposito itu mungkin bisa 0%, 0% sampai 79%. Nah, uniknya lagi, reksadana Trim Syariah Berimbang dari Trimega Aset ini, kan selama ini kalau kita bicara tentang indeks syariah ya, Mas Ilham mungkin juga mantauin performance dari reksadana syariah nih di Indonesia. Itu mungkin 2 tahun terakhir tuh, 2 tahun ke belakang tuh bisa dibilang cukup sulit ya buat indeks saham syariah Indonesia atau Jakarta Islamic Index itu mostly kinerjanya itu mayoritas negatif gitu ya. Jadi agak susah juga buat reksadana-reksadana syariah yang ada di Indonesia ini untuk bisa memberikan performance yang baik. Kenapa? Karena indeksnya aja atau tolak ukurnya itu udah negatif duluan gitu ya. Nah, jadi kita coba satu strategi nih Mas Ilham untuk Trim Syariah Berimbang. Kita baru coba apply di awal tahun 2024 ini. Jadi untuk benchmarknya atau tolak ukur kan satu reksadana punya benchmark. Itu kita tidak pakai indeks. Biasanya kan kalau reksadana saham syariah tolak ukurnya itu adalah indeks saham syariah Indonesia ISI gitu ya, atau Jakarta Islamic Index. Betul, JII. Kalau campuran tuh biasanya di benchmarknya tuh mix tuh. JII 75% ditambah 25% gitu ya. Nah, kita nggak pakai itu lagi. Kita revamp, kita rubah strateginya, kita jadiin target return-nya atau tolak ukurnya itu absolut. Jadi rata-rata deposito 6 bulan ditambah 4%. Jadi produk ini itu ibaratnya simpelnya ya, dia harus bisa memberikan return kurang lebih sebesar 7-8% per tahun. Gitu. Jadi pilihan saham dari Trim Syariah Berimbang ini nggak harus ngikutin GII atau ISI, Mas Ilham. Jadi nanti pemilihan sahamnya itu akan lebih ke arah bottom up. Gitu. Kalau misalnya nih di let's say kita ngobrolin Jakarta Islamic Index ya, GII. Itu bobot sahamnya yang paling tinggi itu adalah saham Telkom. Yang kedua saham Astra. Biasanya kalau suatu reksadana itu benchmarknya adalah Jakarta Islamic Index, mau nggak mau dia harus masukin nama-nama itu ke dalam dananya, karena kan dia harus jaga pergerakannya itu sejalan dengan GII, dengan JII. Nah, kalau Trim Syariah Berimbang sekarang dia nggak perlu seperti itu, karena kan benchmarknya bukan JII lagi gitu ya, jadi pemilihan sahamnya itu lebih ke bottom up. Jadi story-story apa atau tesis-tesis apa yang kita rasa tuh akan terjadi di market gitu ya, yang kemudian kita cari nih saham apa yang akan diuntungkan. Misalnya kalau berkaitan dengan pemilu gitu ya, pemilu 1 putaran dan kemungkinan yang menang paslon nomor 2, berarti kan yang akan sektor yang akan diuntungkan itu mungkin adalah sektor yang berkaitan dengan program hilirisasi. Jadi kita proksinya di sektor komoditas nikel gitu ya. Itu salah satu contoh Mas Ilham. Atau mungkin kalau ngelihat election ini atau pemilu ini pasti akan memberikan booster buat peningkatan konsumsi. Ya udah kita tinggal ambil sektor konsumsi. Gitu. Jadi lebih ke arah sentimen atau apa sih? Sentimen atau katalis apa sih yang akan ada di market? Terus kita lihat turunan sektor dan turunan sahamnya tuh apa. Gitu. Jadi mungkin nanti akan sedikit unik dan sedikit berbeda nih sama produk-produk reksadana syariah lain yang ada di Indonesia. Gitu Mas Ilham. Memang mengkondisikan apa yang menjadi potensi ke depannya ya Mbak Dila ya. Betul. Dapurnya sudah dikasih tahu nih teman-teman. Ya kali nggak dicatat, harusnya dicatat dan di-record kalau perlu nih untuk sebagai apa ya? Ya sebagai pertimbangan untuk teman-teman berinvestasi juga. Satu lagi. Nah tadi kan
sorry, Gimana? Sorry, Pak, ya. satu lagi. Keuntungan teman-teman invest di reksadana campuran itu sebetulnya karena reksadana campuran itu kan isinya cukup banyak ya, Hmm. bisa deposito, obligasi, ataupun saham. Memang kalau misalnya Trim Syariah Berimbang ini sekarang tuh alokasi sahamnya lebih besar, kurang lebih sekitar 70%. Tapi tetap untuk menjaga, untuk sebagai liquidity buffer gitu ya, untuk sebagai menjaga supaya performance ini cukup stabil, itu kita tetap ada porsi di kelas aset yang lebih konservatif, seperti misalnya kita punya alokasi kurang lebih sekitar 70% nih di sukuk gitu ya, di sukuk korporasi yang memang secara tenor tuh pendek, jadi pergerakannya tuh lebih stabil. Itu bisa jadi buffer tuh kalau misalnya saham-sahamnya tuh nggak bekerja dengan baik atau tidak memberikan performance dengan baik nih pilihan sahamnya, kita masih bisa dapat recurring kupon dari penempatan di sukuk korporasi. Gitu. Jadi ada buffernya apa kinerja dari Trim Syariah Berimbang ini. Setuju. Mungkin seperti kayak namanya ya, kayak berimbang gitu, nggak berat sebelah gitu, karena kayak saling cover satu sama lain ya, saling balance gitu. Jadi teman-teman ketika lagi ngobrol berimbang, oh berimbang nih, ingat Trimegah Syariah Berimbang, dan ingat juga nih investasinya di Saya Kaya. Teman-teman bisa berinvestasi di Saya Kaya dengan berbagai macam jenis reksadana, tapi sebelum itu paling penting jangan lupa tentukan tujuan finansial terlebih dahulu, kemudian pahami profil risiko dari teman-teman semua. Nah, mungkin teman-teman sudah mulai tahu nih Mbak, kayak fondasi atau sebenarnya apa sih keunggulan dari Trimegah Syariah Berimbang ini. Ya. Kita ngomongin soal history dan juga view ke depan. Menurut Mbak Dila, performance-nya seperti apa untuk Trimegah Syariah Berimbang? Oke, mungkin sebelum produknya di revamp ya Mas Ilham, pasti performance-nya itu akan sejalan dengan performance-nya Jakarta Islamic Index. Gitu. Jadi 1 tahun ke belakang mungkin bisa dilihat return-nya masih negatif tuh, karena indeksnya juga membukukan kinerja yang negatif. Tapi kan tadi aku bilang kita mulai rubah strateginya itu bulan ya Mas Ilham. Jadi benchmark-nya itu udah bukan GII lagi, benchmark-nya itu rata-rata deposito 6 bulan ditambah 4%. Pilihan sahamnya juga jadi lebih beragam tuh ya. Kita nggak harus menyesuaikan dengan indeks syariah. Nah, performance 1 bulan terakhir setelah kita revamp itu di 0,46%. Ya, baik. Tadi soalnya bulan apa? Satu, Tadi soalnya sempat hilang. Bulan apa? okay. Setelah strateginya? 1 bulan terakhir itu di 0,46% Mas Ilham. Terus yang perubahan strateginya dari sebelumnya acuannya ke GII itu bulan apa? Itu dari bulan Januari. Oh, Januari. Oke. Tadi sempat hilang soalnya. Ini teman-teman juga ada yang bulan apa gitu. Yeah, jadi kayak dari dasar. bulan Januari. Jadi benar-benar langsung tercerminkan sebetulnya pada saat kinerja di akhir Februari ini setelah kita revamp. Kenapa? Karena indeks saham syariah Indonesia (ISI) itu minus 0,1%. GII-nya juga minusnya lebih dalam 1,8%. Tapi Trim Syariah Berimbangnya bisa rally 0,46%. Gitu. Jadi aku rasa strateginya cukup berhasil ya untuk bisa membuat si Trim Syariah Berimbang ini membukukan kinerja yang positif dibandingkan dengan indeks-indeks syariah lainnya, gitu, indeks-indeks saham syariah lainnya. Hopefully sih dengan tesis atau pilihan-pilihan saham yang kita rasa dalam 6-12 bulan ke depan itu bisa kasih potensi yang lebih baik ke depan. Harapannya adalah kita bisa meet the benchmark, Mas Ilham. Kita bisa achieve targetnya itu berarti kan rata-rata deposito 6 bulan itu mungkin 3-4% gitu ya. Ditambah 4%. Jadi kurang lebih tuh 7-8%. Sebetulnya tuh gampang gitu ya buat teman-teman untuk bisa tahu target returnnya berapa, karena udah terlihat kan di benchmark. Kalau benchmarknya IHSG ya kita nggak bakal tahu, karena kan kita pasti akan lihat nih performance IHSG 1 tahun ke depan tuh gimana. Kalau ini tuh fund manajernya ibaratnya ditargetin Mas Ilham, setiap dalam 1 tahun ini lo harus achieve nih 7-8% gitu. Jadi sebetulnya masuk di awal-awal tahun tuh cukup baik gitu ya, karena itu tadi kita bisa punya potensi 7-8% per tahun gitu. Jadi aku rasa itu satu angle yang bisa kita manfaatin juga sih buat invest di produk ini. Setuju. Bisa dipertimbangkan nih untuk teman-teman semua. Berarti mungkin jenisnya strateginya juga kayak tilting ya Mbak ya. Kayak misalnya market lagi apa, terus dikondisikan kembali segala macam.
Betul. I see. Jadi untuk view ke depannya itu tadi sudah dibahas juga sama Mbak Dila. Nah, Ya. perbedaan sebenarnya kayak Trimegah Syariah Berimbang ini kan ada syariahnya. Mungkin Mbak Dila bisa jelaskan atau sharing kepada kita semua perbedaan antara syariah dan non syariah itu seperti apa? Oke. Syariah dan non syariah. Kalau bicara investasi di pasar modal, sorry, ini jaringannya kurang stabil. Ini udah lebih clear nggak ya, Mas Ilham? Ini sih sekarang udah, cuman tadi agak sedikit Oh, hilang. Timbul ini. iya, Tuh, sorry. Ini semoga koneksinya sudah semakin membaik ya. Jadi kalau kita bicara tentang investasi di pasar modal yang konvensional sama yang syariah, itu sebetulnya tuh pembeda utamanya itu adalah di pilihan aset investasinya. Gitu. Kalau di pasar modal syariah itu sudah ada daftar efek syariah, di mana daftar efek syariah ini memang sudah mengikuti ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Gitu. Jadi sebetulnya teman-teman nggak perlu khawatir karena sudah dilakukan screening nih dalam pemilihan aset-aset syariah yang ada di pasar modal. Sudah pasti emiten-emitennya itu tidak menjalankan bisnis-bisnis yang bersifat riba gitu ya. Dia tuh ada tiga. Kalau nggak salah itu riba, satunya itu judi gitu ya, itu nggak boleh juga. Satunya lagi tuh yang bersifat spekulasi. Ya, itu tuh tidak boleh dimiliki oleh saham syariah. Makanya saham-saham perbankan itu tidak termasuk saham yang diperbolehkan untuk diinvestasikan produk reksadana syariah. Gitu. Jadi itu tuh pembeda utamanya. Terus mungkin yang kedua, yang lebih menarik juga, ini satu yang sering kelupa juga Mas sama yang invest di produk syariah. Karena pilihan sahamnya lebih terbatas, satu reksadana saham itu kan biasanya, atau satu reksadana pada umumnya, itu biasanya hanya bisa investasi maksimum 10% di satu saham. Gitu ya. Bahkan ini tuh campuran, misalnya kita mau invest di sahamnya Merdeka Copper. Sementara Merdeka Copper ini kan punya obligasi juga. Kalau satu reksadana ini mau beli saham sama mau beli obligasinya, itu gabungan tuh, limitnya gabungan 10%. Jadi nggak boleh misalnya beli sahamnya 10%, nanti beli obligasinya 5%. Itu udah kena limit, itu nggak boleh. Kalau di yang syariah, itu bisa sampai 20%. wow. Gitu. Jadi lebih tinggi alokasinya. Kalau misalnya kita sangat percaya sama suatu sektor tertentu, sama suatu emiten tertentu, kita bisa betting lebih besar ya. Betting lebih besar, kalau bettingnya benar ya untungnya juga pasti akan lebih besar gitu. Jadi itu sebetulnya keutamaan dari investasi di produk-produk syariah gitu. Dan nggak hanya kan hari ini kita spesifik ngomongin mungkin lebih ke arah yang campuran, yang saham ya Ya, Mas. Tapi sebetulnya kalau teman-teman lihat produk pasar uang syariah itu juga menarik gitu. Itu bisa kasih, mungkin kalau dibandingin sama pasar uang yang konvensional, bisa jadi nih pasar uang syariah itu bisa kasih potensi return yang jauh lebih tinggi gitu. Mungkin teman-teman bisa habis ini bisa diliatin tuh ragam reksadana pasar uang syariah yang ada di Saya Kaya gitu ya. Mungkin kalau untuk produknya Trimegah sendiri, yang Trimegah Syariah itu potensi return 1 tahun ke depan itu mungkin di kisaran 4,5 sampai 4,8% net per tahun. Untuk pasar uang aku rasa itu satu return yang cukup kompetitif gitu ya, cukup menarik buat teman-teman perhatiin. dan Mungkin itu tadi juga sempat di-mention sama Mbak Dila mengenai perbedaan konvensional dan juga syariah ya Mbak ya. Nah, ya. sekarang mungkin teman-teman ada yang penasaran, gimana sih caranya saya memilih produk syariah di Saya Kaya? Oke, coba saya kasih sedikit tutor ya, Ya. tutor gratisan nih. Atau teman-teman bisa explore sendiri. Jadi teman-teman buka aplikasi Saya Kaya. Sebenarnya di dashboardnya sendiri udah ada sih di tengah-tengah bagian atas itu syariah, bisa klik. Atau teman-teman buka aplikasinya, terus di bagian bawah kan ada home, ada produk dan sebagainya macamnya. Klik produknya, nah terus teman-teman lihat nih di bagian atas tuh kayak ada pin atau buletan kecil gitu. Teman-teman klik nanti dia geser, terus tampilannya berubah jadi hijau. Nah, di situ menampilkan produk-produk reksadana syariah yang tersedia di aplikasi Saya Kaya. Nah, Mbak Dila mungkin uh, pertanyaan selanjutnya adalah, oh teman-teman sudah tahu nih sedikit banyak tentang dapurnya Trimegah Syariah Berimbang. Kira-kira ada beberapa pertanyaan jadi satu. Biaya, bukan biaya sih, investasinya minimal berapa?
Terus Oke. cocoknya tipe investor seperti apa dan tujuannya untuk jangka apa? Oke. Yang spesifik trim syariah berimbang ya, Mas Ya, Ilham ya. Kalau betul. trim syariah berimbang itu minimum investasinya di Rp100.000. Jadi beda ya, kalau pasar uang kan bisa 10.000. Terus kalau untuk jangka waktu investasi dan tujuan investasi, aku rasa aku lebih rekomendasi buat tujuan investasi dan jangka waktu yang cukup menengah ya. Jadi kalau jangka waktu investasi mungkin bisa di atas 1 tahun, range-nya mungkin bisa di 2 sampai 5 tahun untuk trim syariah berimbang. Dan untuk tujuan investasi mungkin juga buat yang lebih jangan jangan untuk tujuan investasi dalam 6 bulan ke depan terus kita mau realisasi, jangan gitu ya. Mungkin itu lebih better teman-teman simpan di atau invest di reksadana pasar uang. Kan kita juga ada reksadana pasar uang syariah. Ya. Kalau yang syariah berimbang ini mungkin lebih jangka panjang. Terus karena ini balance fund ya, berimbang, campuran, teman-teman tuh juga nggak perlu khawatir kapan harus lebih banyak pasang alokasi di saham atau pasang alokasi di obligasi, karena sudah di apa namanya diatur sedemikian rupa sama reksadananya ini. Jadi ibarat kata tuh rebalancing portofolio teman-teman itu udah dilakukan oleh si trim syariah berimbang gitu ya, karena kan ibaratnya daripada kita capek-capek nih taruh 70% di reksadana saham, 30% di obligasi atau di deposito atau pasar uang gitu ya. Itu kan ribet ya kita Ya. ngaturnya. Dana campuran kan sebetulnya udah diatur sama MI gitu ya. Kayak misalnya trim syariah berimbang, sekarang kita ngelihat potensinya di pasar saham, kita taruhlah 70% kalau saham, tetap ada buffer 17% di sukuk ya, di sukuk korporasi, sisanya kita taruh di deposito gitu. Jadi udah nggak perlu pusing-pusing teman-teman yang Setuju, setuju, ngatur, setuju. yang melakukan rebalancing atau yang mengatur alokasi asetnya Nah, gitu. mungkin itu sih teman-teman. Jadi kayak yang kita mention di awal sebenarnya manajer investasi ngapain sebenarnya, kalau di highlight mempermudah nih teman-teman semua untuk berinvestasi, dan juga manajer investasi juga sudah apa ya profesional, jadi memang bertugas untuk mengelola serta agar investasi teman-teman lebih optimal lagi. Nah, sepertinya sudah di penghujung acara nih waktunya nih Mbak Dila. Mungkin pertanyaan terakhir adalah, ada nggak tips nih buat dari Mbak Dila untuk teman-teman yang mau mulai investasi harus ngapain dulu? Harus ada modal investasinya dulu sih Mas Ilham. Jadi aku selalu setuju bahwa investasi itu suatu hal yang memang harus datang dari niat pribadi kita dan harus langsung kita eksekusi. Karena Ya, kalau ditunda-tunda ya kita pada akhirnya nggak bakalan ngerti sebetulnya investasi itu kayak apa gitu ya. Karena kadang nih tahu teorinya, tahu tahu apa namanya dasar-dasarnya, tapi kalau nggak praktek tuh kita nggak bisa fully understand ya. sebetulnya gimana investasi dan pasar keuangan tuh bekerja gitu. Jadi menurutku yang harus teman-teman siapin itu adalah modal awal investasi. Caranya gimana? Cara mempersiapkan modalnya bisa melalui budgeting tadi ya. Setiap dapat pendapatan, langsung tuh kita sisihkan sebagian di awal untuk porsi investasi. Apalagi invest di Saya Kaya kan bisa mulai dari 10.000 ya Mas Ilham ya. Setuju. Jadi gampang banget sih kalau teman-teman mau coba investasi. Gitu mungkin pesan Wah, dari aku Mas Ilham. memang karena investasi itu terkadang dianalogikan seperti berenang ya. Kalau misalnya kita tahu teorinya di atas tapi nggak pernah nyemplung, ya teorinya ya udah sekadar hanya teori. Jadi memang disarankan teman-teman pengen mengetahuinya, belajar langsung praktek aja. Bisa dimulai dari 10.000, dan teman-teman bisa berinvestasi dari berbagai macam jenis reksadana seperti reksadana pasar uang, pendapatan tetap, campuran, saham, dan juga indeks. Jangan lupa untuk tujuan investasinya apa, kemudian pahami profil risiko kita. Nah, baru sambil belajar, teman-teman juga bisa loh belajar dari artikel-artikelnya Saya Kaya nih. Teman-teman bisa scroll ke bawah aja, langsung baca di sana gitu. Nah, kami meminta tolong nih teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton IG Live ini. Kami minta tolong untuk isi surveinya, linknya ada di bio Instagram Saya Kaya. Oke, terima kasih Mbak Dila, terima kasih Terima GM untuk waktunya, untuk waktu kolaborasinya, dan juga terima kasih banyak teman-teman yang udah menonton IG Live ini dari awal sampai akhir. Semoga mendapat insight atau kecerahan di hari Jumat ini. Ya, saya tahu juga besok libur, ya memang. Ini biar lebih bahagia lagi dan
selamat masuk bulan Maret dan menuju bulan Ramadan ya Mbak ya. Oh, sebenarnya ini ada pertanyaan terakhir sih. Apakah tidak mengurangi saldo Kak jika ingin berinvestasi kelak? Hmm, Mungkin bisa menjawab Pak? tidak mengurangi saldo nih artinya apa ya? Kalau kalau misalnya pindah dari saldo tabungan ke investasi di reksadana pasti kan berkurang tuh saldo tabungannya. Tapi sebetulnya kan potensi dari ketika kita berinvestasi di instrumen keuangan itu bisa jadi lebih tinggi Ya. daripada hanya kita simpen di tabungan aja. Tabungan itu nggak dapat bunganya tuh kecil sekali loh teman-teman. Belum dipotong sama pajak ya 20%. Jadi bisa aja tuh nggak berkembang gitu uangnya teman-teman. Sementara kalau kita invest di produk-produk keuangan seperti misalnya reksadana, memang sih saldo tabungannya kan jadi berkurang kan karena kita pindahin ke reksadana. Tapi nanti potensinya, potensi keuntungannya bisa jadi lebih besar kalau teman-teman investasi di produk-produk keuangan gitu, termasuk reksadana. Jadi nanti Gitu. kalau setelah investasi di reksadana, kalau misalnya sudah mencapai target nih tujuan finansialnya, bisa ditarik lagi, bisa lebih Betul. liquid reksadana gitu. Tapi juga memang maksimal AT plus 7 pada jam kerja gitu dibandingkan instrumen yang lain. So, terima kasih banyak nih untuk teman-teman semua dan ya selamat berakhir pekan. Selamat sore, sampai bertemu di kolaborasi berikutnya. Selamat sore. Sore semua, terima kasih.